Annyeonghaseyo Yorobun, balik lagi bareng aku Vicky di Your Entrepreneurship, Be Successful, Young and Entrepreneur. Entrepreneurship, Be Successful, Young and Entrepreneur. Nah, Sobat Cuan, dari opening ke aku tadi, ada yang tahu nggak kali ini Your Entrepreneurship bakal membahas tentang apa? Yap, bener banget kalau kamu nebak, kali ini Your Entrepreneurship bakal membawakan tentang K-pop. Loh, emang bisa Kak K-pop dijadikan sebuah bisnis? Jawabannya bisa. Contohnya salah satu narasumber kita kali ini yaitu Kinan yang menjadi konten kreator tapi juga bisa menjadi afiliator loh teman-teman. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita panggil Kinan. Kinan, apa kabarnya nih hari ini? Baik banget Kak, gimana Kak Vicky sendiri? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain aja sih kalau boleh tahu? Jadi ya sibuk nugas lah, tapi kesibukan lainnya aku bikin konten sih biasanya di TikTok. Oke, jadi sekarang lagi sibuk bagi waktu antara konten sama kuliah ya? Betul. Karena semester 3 juga lumayan hektik ya? Iya lumayan banget. Nah oke, aku juga penasaran nih, gimana sih cerita kamu awal mula tuh mulai konten gitu? Oke, aku itu mulai ngonten di awal tahun 2020 ya Kak. Nah di tahun 2020 ini aku kebetulan suka K-pop nih. Baru-baru suka K-pop dan juga itu kan waktunya virus corona ya. Di situ tuh jadinya selain aku belajar online, di situ kan aku masih SMA ya. Di situ aku nyari kesibukan lain kan, jadinya supaya ngisi waktu gitu. Dan kebetulan aku suka Korea dan aku bingung gimana sih cara nge-ekspresiinnya ke orang-orang. Kalau aku tuh suka itu. Nah akhirnya tuh awalnya tuh aku mulai nyanyi, nyoba-nyoba cover, terus ngedance juga gitu. Tapi kayak kurang masuk di aku. Dan juga aku nemu platform namanya TikTok kan. Dan di situ aku mulai deh update tentang videonya, tentang update pencapaian idolnya yang aku suka gitu-gitu. Dan berlanjut terus sampai sekarang gitu. Oke, jadi awalnya tuh karena ada pandemi, terus kamu tuh pengen mengekspresikan dari rasa bosan kamu ketika pandemi itu, terus suka sama K-pop, akhirnya bikin konten lah. Nah tapi akhirnya lebih cocok ke konten yang apa tuh sampai kontennya bisa banyak viewsnya gitu? Oh kalau aku sih ke kontennya K-pop ya, Korea yang uploadnya tentang musik-musik. Nah di situ tuh aku lebih ke konten yang tentang updatean para idol tersebut. Nah jadi dari mulai itu orang-orang mulai mengenal aku dengan yang suka memberi updatean tentang jadwal-jadwal artisnya gitu. Jadi aku udah sampai sekarang itu ngedapetin audiens yang sama kayak gitu. Nah oke, setahu aku kan sekarang di demam K-pop itu di Indonesia bener-bener parah banget kan ya, se-expert gitu. Nah kalau menurut kamu itu kalau targetnya itu kemana? Apakah ke musik atau ke film atau kemana? Atau ada satu sendiri yang agensi atau apa gitu? Oh kalau aku sih drakor itu sama K-pop tuh di Indonesia benar-benar marak dua-duanya sih. Tapi untuk kontennya aku sendiri itu tuh lebih ke K-pop. Karena K-pop tuh yang lebih mendunia banget gitu loh. Karena itu tuh ibarat katanya dengan adanya idola K-pop itu tuh bisa bikin bangun semangat buat para orang-orang yang terutama kayak misalkan lagi stres belajar gitu. Dan juga dengan lagu-lagunya yang liriknya motivasi banget itu tuh ngebantu banget gitu. Bener sih, beberapa kali juga aku dengar musik K-pop kayak apa yang kita rasa tuh relate ya, mereka bisa menyampaikan ke hati para penggemarnya gitu. Nah jadi fokus konten kamu itu lebih kemana? Lebih menyampaikan atau mereview, menyampaikan pesan kayak oh ini dari makna lagu ini kayak gini loh gitu. Oh aku itu tuh terkadang juga selain yang tentang updatean idol ya, aku juga mereview tentang lagu-lagu yang disampaikan. Karena tuh lagu itu tuh nggak cuma buat percintaan doang, tapi lagu itu juga ada yang benar-benar relate sama kehidupan kita. Dan lagu-lagu itu tuh kadang bisa bikin kita bangkit kalau misalkan kita tuh lagi di masa terendah. Itu tuh benar-benar ngebantu banget dan banyak semua orang audiens terutama yang di TikTok itu tuh komen juga kayak misalkan ya nih pas denger lagu ini aku jadi bahagia gitu, lebih enak banget rasanya, aku jadi nggak down lagi gitu. Bener sih, setuju. Banyak orang yang relate sama lagu-lagu K-pop. Nah oke, sekarang kita move nih ke bisnisnya. Nah setahu aku dari konten kreator ini, dari konten K-pop yang kamu buat, akhirnya ada endorsean masuk. Nah itu gimana sih sampai ke tahap itu? Nah dari tahap itu sih awalnya ya kan kita bikin konten dulu ya. Bikin konten kita ngasih tahu ke orang-orang nih artisnya tuh siapa dan gimana-gimananya. Dan brandnya itu tuh reach out ke kita. Terutama kalau misalkan brand itu tuh
kontrak Koreanya itu sama kayak kita. Misalkan mereka tuh punya champion baru atau enggak mereka punya brand ambassador baru. Mereka itu bisa langsung reach out, dan makanya di akun aku sendiri itu tuh selalu cantumin kayak misalkan ada apa-apa kontaknya ke Instagram atau email gitu. Jadi mereka lebih cenderungnya kontaknya ke situ, dan karena konten yang aku sampaikan ke audiens gitu. Oke, jadi karena itu awal mulanya sampai, nah untuk kan kalau namanya bisnis selain endorsement gitu pasti ada yang kayak kalau di TikTok setahu aku kan awalnya di TikTok Shop kan, TikTok Shop kita masukin keranjang. Nah kamu sempat gabung TikTok Shop atau afiliator gitu gimana? Kalau aku sementara itu pas di awal tuh aku kenalnya Shopee sih Kak. Nah di Shopee itu tuh waktu zaman Corona juga ya, itu tuh dia ngeluncurin yang namanya affiliate. Jadi kita misalkan bagiin link dan orang-orang tuh bisa yang ngeklik link kita itu kita dapat komisi gitu. Dan apalagi ini kan aku kan di bidang Korea. Di bidang Korea itu kan banyak banget ya merch-nya, walaupun dari official, dari agensinya atau bikinan dari fansnya juga. Dan itu tuh tersebar luas banget di Shopee. Jadinya itu tuh orang-orang yang tertarik tuh gampang banget dan langsung bisa klik dari link yang kita bagiin, dan kita langsung dapat komisinya cukup besar gitu. Nah itu kalau komisinya itu apakah per produk atau setiap orang nge-tap dari link yang kamu bagiin udah dapat komisi nih masuk ke akun kamu? Oh kalau itu sih bisa dua ya. Jadi orang yang pertama itu misalkan klik linknya, walaupun dia nggak beli link yang kita sampaikan itu, mereka misalkan ada belanja yang di tempat lain, itu tetap masuk ke kita. Dan itu tuh selama 7 hari dia berbelanja, kalau misalkan dari link kita awalnya, itu tetap masuk terus ke kita. Dan yang kedua itu kalau misalkan beli dari produk link yang kita kasih ke mereka, itu tuh dapat komisinya yang lumayan besar gitu. Oh berarti itu lumayan juga ya kalau setiap bulan kayak berapa orang tuh nge-tap dapat komisi atau sampai orang beli itu masuk ke rekening kita dan bisa diambil nantinya. Kok kamu masih pakai minuman kemasan sih? Nggak sayang lingkungan? Loh kenapa minuman kemasan itu praktis loh, abis minum tinggal buang deh. Iya, tapi kan itu mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan gimana, kan aku nggak buang sampah sembarangan, abis minum aku buang deh ke tempat sampah. Iya, tapi kan kita harus mengurangi sampah plastik. Asal kamu tahu, Indonesia itu adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Serem kan? Wah serem banget ya berarti. Iya, makanya kita tuh harus mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum kita sendiri. Kamu mau dengan sampah plastik nanti jadi banyak berserakan gitu? Enggak sih, oke deh, mulai besok aku akan membawa botol minum sendiri buat mengurangi sampah plastik di Indonesia. Nah gitu dong, teman di rumah kita harus loh untuk mengurangi sampah plastik dengan cara membawa botol minum kita sendiri untuk lingkungan yang lebih bersih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gimana sih cara bikin konten yang proper kalau kita mau konten di TikTok atau Instagram? Kalau menurut aku sendiri ya, ini dari pemikiran aku dulu yang dulu. Aku tuh dulu sempet kayak istilahnya bahasa sekarang FOMO kali ya. Misalkan kalau misalkan ada updatean gitu tuh aku kayaknya pengen cepet-cepet upload. Padahal aku tuh kondisinya misalkan lagi di luar, nggak di dalam posisi yang biasa aku buat konten gitu kan. Nah kalau dulu tuh aku lebih mentingin kayak upload gitu. Tapi walaupun kayak gitu banyak sih yang tertarik tuh banyak. Cuman masih lebih banyak yang tertarik dengan kualitas dari konten yang dibagikan. Iya, karena orang tuh lebih mudah mencerna itu kalau misalkan kontennya tuh enak dilihat. Jadi sejak sekarang aku lebih mentingin kualitas sih dan ngurangin kuantitas gitu. Nah, kalau ada brand atau mungkin agensi yang ngajak kerjasama, gimana cara kamu nentuin red card-nya? Jujur kalau untuk red card aku sendiri tuh aku juga masih bingung ya, karena aku tuh nggak gabung agensi, jadi tuh benar-benar semuanya di aku handle sendiri. Dan itu tuh kita bisa lihat dari engagement rate, itu tuh dari Google, kalian bisa cek sendiri. Dan di situ tuh kadang juga dikasih tahu kalau misalkan dari overall video yang kita produksi ini tuh dapetnya tuh berapa gitu loh. Dan kalian itu tuh bisa scroll juga dari Google ngelakuin research gitu, misalkan artis gini tuh yang followernya segini, viewsnya segini, like-nya segini, itu tuh dapetnya berapa gitu. Jadi kita bisa tolak ukurnya ke kita sendiri gitu sih, yang ukur kita sendiri. Nah nah kalau misalkan kita ngasih red card atau mungkin kita ngomong, Kak kita fee-nya segini ya, nah mungkin kan brand bakal, loh Kak kan videonya kayak gini, terus kok red card-nya bisa nego nggak Kak? Nah cara kamu negosiasinya gimana tuh? Yang pertama kalau untuk negosiasi aku, itu tuh aku bakalan nunjukin dari keunggulan video aku. Maksudnya yang aku punya dibandingkan sama orang lain yang nggak bisa mereka punya gitu. Misalkan
ya maaf banget Kak, tapi nggak bisa nego karena konten aku tuh bener-bener detail banget loh ngejelasinnya. Aku tuh nge-shotnya tuh bakal ke ini terus, produk kakak tuh bakalan aku tujuin utama terus, jadi audiens tuh bakalan tetap suka sama produk yang kita endorse gitu. Menarik banget sih pengalaman dari kamu jadi konten kreator, terus fokus ke K-pop. Tapi boleh dong sharing ke Sobat Cuan di rumah step-stepnya kamu jadi konten kreator tapi juga bisa menghasilkan, bisa mulai berbisnis. Dan menurut aku dari followers yang kamu punya, ketika kamu nanti membuka bisnis itu menurut aku lebih mudah gak sih? Iya, lebih mudah. Kayak bisa menjelaskan, kita punya masa untuk menjelaskan apa yang mau kita jual gitu. Boleh di sharing? Nah yang pertama sih kalau misalkan mau mulai bisnis dari ini kita sendiri ya, itu tuh yang pertama kalian bisa coba dari konten yang kita bikin. Dari biasa yang konten kita bikin, misalkan nih kita suka Korea, nah nama Koreanya misalkan Treasure nih yang aku suka. Kalian mau mulai bisnis, nah bisnisnya itu mungkin kalian bisa jual kayak fan art yang berhubungan sama masa yang kita punya. Jadi tuh bakalan nyambung banget dan mereka tuh bakalan minat. Dan juga yang pasti pentingin kualitasnya sih selalu dan juga harganya. Karena di TikTok itu sendiri itu tuh bisa di-review ya dari insight kita, audiens kita tuh umurnya berapa aja. Jadi misalkan dari umur 1 ke 17 gitulah pokoknya yang nonton, itu kalian bisa ngambil dari situ gitu. Jadi kalian bisa rata-ratain, oh harganya yang buat pekerja tuh kalau beli seberapa gitu. Kalau misalkan masih mahasiswa tuh berapa gitu. Sempet ini nggak kalau untuk review sampai untuk beli sendiri terus cobain produknya review atau kayak ya udah kita lihat reviewnya aja terus bikin video gitu? Ada dua sih Kak, misalkan reviewnya itu dari endorsan ya. Kadang tuh ada yang minta endorsan tuh jujur gitu upload videonya, dan juga jadinya aku bisa bikin sendiri dong kayak oh jujurnya mau gimana nih, batasannya itu gimana. Tapi ada juga yang scripted, jadi kita harus ngikutin script dari mereka gitu. Tapi kamu pernah ngalamin nggak hari ini tuh upload? Terus besok kamu nggak upload, terus kamu vakum tuh sebulan, tiba-tiba kamu upload lagi, viewsnya anjlok. Iya pernah, tapi aku untungnya belum sampai sebulan ya, palingan 2 minggu gitu. Tapi nggak anjlok juga banget sih, karena tuh dengan adanya konten kita yang menarik itu tuh justru audiens bakal nungguin kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah lama nih uploadnya terus tiba-tiba upload, wah kemana aja nih, kan komennya banyak tuh. Nah itu tuh bakal di boost up lagi sama TikTok buat lihat for you page semua orang gitu. Jadi orang-orang bakal terima kita lagi dan viewsnya bakal naik lagi gitu. Oke Kinan, thank you banget untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Thank you juga buat LSPR Youthpreneurship udah ngundang aku nih. Oke, nah Sobat Cuan, itulah perbincangan kita bersama Kinan. Jadi aku bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menjadi konten kreator yang menghasilkan, kita harus mulai dari hobi, konsisten, evaluasi, dan juga sering-sering update dengan keadaan sosial media yang ada di Indonesia ini. Nah Kinan, tadi kita udah ngafalin tagline-nya kan? Kayak gimana? Youthpreneurship, Be successful, young, and entrepreneur. Nah oke Sobat Cuan, itulah obrolan kita bersama Kinan. Saksikan di next episode selanjutnya bareng aku Vicky di Youthpreneurship, Be Successful, Young, and Entrepreneur. Oke.